Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن الآن سنتعلم عن تفسير سورة الفاتحة. Baik teman-teman semua, kita sama-sama hari ini akan belajar tentang tafsir surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tafsir dan surat Al-Fatihah. Ma qara'na min jadid, yang kita baca sebelumnya. Tafsir Al-Maisir, tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah sumiyat hadis surah bil Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut in surat uh, sebut surat ini dengan Fatihah, pembuka. Li'annahu yaftahu bihal Qur'an al-azim. Karena surat Al-Fatihah ini adalah pembuka dari Al-Quran yang azim, yang sangat besar. Watusamma al-masani, dan juga disebut sebagai al-masani, itu yang diulang-ulang. Li'annaha tuqra'u fi kulli raqa'atin, karena surat Al-Fatihah ini tuqra'u, dibaca, fi kulli raqa'atin, setiap salat, salat. Walaha asma'un akhor, dan juga surat Al-Fatihah ini mempunyai nama-nama yang lain. Abtadi'u qiraatul Qur'an bismillahi musta'inan bihi. Uh, dan dimulainya pembacaan Al-Quran Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, musta'inan bihi, dalam mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu alima ala Rabbi, atau Allah ini Subhanahu wa Ta'ala mengetahui di atas Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarak wa Ta'ala. Al-ma'bud bihaqqin duna siwa, yang disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, duna siwa, tanpa terkecuali. Wa huwa akhassu asma'ullah ta'ala, itu akhassu, dikhususkan dengan nama Allah ini, dengan nama Allah, karena dia Tuhan dari segala Tuhan. Tuh bukan Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Wala yusamma bihi ghairahu subhanah, dan tidak ada yang disebut selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali nama sucinya. Ar-Rahman dzir-rahmah, yaitu yang sangat, yang mempunyai kelembutan atau mempunyai kasih al-amah kepada seluruhnya,
pada umum, entah itu Muslim, entah itu kafir, pokoknya Allah mempunyai rahmah untuk amah, untuk semuanya. Alladzi wasa'at rahmatuhu jami'ul khalq. Kan yang mana wasiat rahmatuhu, tersebar rahmatnya ini jami'ul khalq untuk semua ciptaannya. Ar-Rahim, mana makna Rahim? Wabil mu'minin, khususan bil mu'minin, khusus untuk orang-orang mukmin. Jadi Allah mempunyai sifat Rahman dan mempunyai sifat Rahim. Ar-Rahman itu tidak terkecuali untuk amah semua ciptaannya. Sedangkan Ar-Rahim nah, khususan bil mukminin. Wahuma ismani wa asmani ta'ala. Dan keduanya ini adalah duanya ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dhammana yatadhammanani isbatun sifatur rahmatulillahi ta'ala kama yaliku bijalal. Dua-duanya ini kumpul tetapkan dari sifat Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ayat kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Wa as-sana 'ala Allahi bi sifatihi allati kulla awsafin awsaf bi kamalin. Asana itu pujian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bisifatihi terhadap sifat-sifatnya, terhadap sifatnya allati kullaha yang mana keseluruhannya itu dari sifat-sifat itu sempurna, sangat sempurna. Wa bi ni'amihi az-zahirah wal batinah, dengan nikmatnya yang jelas, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ad-diniyah wa dunyawiyah, agama maupun dunia ataupun dunia. Wa fi dhammanihi amrun li'ibadihi an yahmadu, dan dari sifatnya ini sesuatu yang mana hambanya itu diperintahkan an yahmadu untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-mustahiqun lahu wahdah, dan Allah Subhanahu wa taala al-mustahiq wahdah, yang pantas satu-satunya, yang pantas dipuji. Wa huwa subhanahu al-munsyi'u lil khalq. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, yang Maha menciptakan makhluk. Al-qaim bi umurihim, berdiri tegak bi umurihim, ada perkara-perkara ciptaannya. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi. Ya, sebagai murabbi, pembimbing li jami'i khalqihi bi ni'amihi, terhadap semua ciptaannya dan dengan nikmatnya. Wali auliyaihi bil iman wal amal saleh. Bi auliyaihi, dan menjadi aulia, penolong, bil iman dengan iman, wal amal saleh dan dengan amal saleh. Suma selanjutnya itu yang ketiga ayatnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman alladzi wasi'at rahmatul jamil khalq, yang tadi bismillah. Rahman itu yang mana rahmatnya itu wasiat, tersebar jami'ul khalq pada seluruh makhluk. Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahim ini khususnya kepada mukmin. Maliki yaumiddin wa huwa subhanahu wahdahu maliki yaumal qiyamah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci ini wahdahu, dia sendiri, Malik Yaumal Qiyamah. Itu raja, satu-satunya raja di hari kiamat. Wa huwa yaumul jaza 'alal a'mal. Hari kiamat itu apa sih? Hari kiamat itu adalah yaumul jaza. Kiamat itu adalah hari pembalasan alal amal, terhadap
perbuatan. Wa fi qiraatil muslim li hadhil ayah fi kulli raqa'atin min salawatihi tadkirun lahu bil yaumil akhir. Dan qiraat wa fi qiraatil muslim, di mana pembacaan al muslim ayat ini, ayat seorang muslim membaca ayat ini di setiap sholat dan salawat, dan setiap sholatnya tadkirun itu adalah sebagai pengingat lahu pada mukmin itu bil yaumil akhir, terhadap hari akhir. Karena kita ini pada dasarnya orang hidup itu akan menanti kematian. Menanti kematian, dan setelah kematian kita harus percaya bahwasanya nanti pada saatnya nanti bumi ini akan binasa. Itu adalah hari akhir. Wahasun lahu alal isti'adad, dan motivasi, wajiban, perintah padanya alal istidad, untuk persiapan, untuk mempersiapkan dengan amal yang soleh, bila amal soleh, wal kafu anil ma'asi, dan al kafu anil ma'asi, cukup untuk terhadap maksiat, menahan, tidak berbuat maksiat, wasayat, dan keburukan. Summa al-khamis, al-ayat al-khamis, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inna nakhussuka wahdak bila ibadah. Sungguhnya kami nakhussuka, mengusukan engkau, wahai Rasulullah, wahdah, yang tunggal ini, satu-satunya, bila ibadah, dengan ibadah. Iya kena na'budu, kami beribadah kepada engkau wahdah. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami' amurina, dan kami memohon kepada engkau Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fi jami' umurina, terhadap segala perkara kita. Fal amru kulluhu biyadik, dan segala perkara semuanya di muka bumi ini biadik, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, atau pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makna ya Dun, di sini mungkin tidak memaknai secara tangan, yang artinya tangan seperti manusia, mungkin maknanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yamliku minhu ahadun misqala dzarrah. Tidak dimiliki seorang pun walaupun sedikit. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-'abdu la yajuzu lahu an yusrafa syai'an min anwa'il ibadah. Nah, wa fi hadhil ayah, dan ayat ini, ia kena na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dalilun, bukti ala annal abda, sesungguhnya hamba, seorang hamba, la yajuzu lahu an yusrafa syai'an, nggak boleh seorang hamba itu an yusrafa syai'an min anwa'in ibadah, melenceng dari sesuatu perkara seperti ibadah, dari anwa'ul ibadah, dari macam-macam ibadah, kedua, seperti halnya doa, wal istighasah, dan pertolongan, wadzabhu, dan pengorbanan, wattawaf, pengorbanan atau kurban, ibadah kurban, wattawaf ataupun tawaf, illallah wahdah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa fiha syifa'ul qalbi min dawa'it ta'alluq, dan dalamnya itu syifa'ul qalbi, pengobat hati, min da'it ta'alluq, daripada penyakit-penyakit yang menempel bighairillah, daripada
sesuatu yang lain. Wa min amradir riya. Dan juga dari penyakit ria wal ajab dan kagum dan membangga-banggakan diri wal kibriya dan kesombongan. Ihdinas siratal mustaqim, dullana, tunjukkanlah kepada kami, wa arsyadana, dan bimbinglah kami, wa wafaqona, dan berikanlah taufik kepada kami, ila tariq al mustaqim, kepada jalan yang lurus, wa sabbatana alaihi hatta nalqaka, dan eh, sabitkan atau tetapkanlah kepada mereka, pada hatta nalqaka, dan tetapkanlah kami ini ada kepadamu hatta nalqaka, sampai kami bertemu dengan Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permintaan. Wa huwal Islam, yaitu adalah agama Islam. Alladzi huwa thariq al-wadih wal muwassil ila ridwanillah. Mana Islam ini adalah jalan yang al-wadih, yang jelas, al-muwassil ila ridwanillah, yang tersambung kepada ridwanillah, pada ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ila jannatihi, dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi dalla alaihi khatimu risalatahu anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulla alaihi, ditunjukkan jalannya itu pada khatimu rasulihi, khatama rasulihi, pada nabi terakhir, wa anbiya'i, dan rasul dan nabi terakhir, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila ila sa'adatil abdi illa bil istiqamah alaihi, dan tidak ada jalan kepada terhadap kebahagiaan seorang hamba illa bil istiqamah alaihi, kecuali istiqamah, dengan istiqamah terhadap siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena al-ayah as-sabi'ah. Sabi'ah. At-tar siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Apa sih jalannya ini, apa? Yang kita mohon itu, tunjukkan jalannya, jalan yang seperti apa. Nah, di sini jelaskan tariqul ladzi an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu jalan yang mana engkau telah berikan nikmat pada mereka, yaitu an-nabiyyin, pada nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wahum ahlul hidayah wal istiqamah, dan mereka-mereka yang tadi disebutkan itu, nabi, wasiddiqin, syuhada, wassalihin, mereka adalah ahlul hidayah, ahli hidayah. Itu mereka yang diberikan hidayah, petunjuk, wal istiqamah, dan keistiqomahan. Wala taj'aluna mimman salaka tariqul magdum. Jangan sekali jadikan kami mimman salaka, kepada orang yang tunjukkan pada jalan-jalan al-maghdub alaihim. Jangan jadikan kami mimman salaka tariqan. Ya Allah, jangan jadikan kami itu sebagai orang-orang yang tariqul maghdub, yang jalan yang engkau benci pada mereka. Siapa sih orang-orang yang dibenci itu? Suratul ladzina ghairil maghdub, yaitu al-maghdub ini siapa? Ada an'amta, yang engkau berikan nikmat, al-maghdub yang engkau tidak suka atau engkau marah kepadanya. Siapa al-maghdub? Alladzina araful haq walam ya'malu bihi. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, walam ya'malu bihi, akan tetapi mereka tidak mengerjakan kebenaran itu. Ini adalah mereka orang-orang yang maghdub, atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala marah terhadapnya. Wahumul Yahud, siapakah itu mereka? Yang pertama ada al-Yahud. Wa man kana ala syakilatihim, ataupun
ataupun eh, model-model mereka itulah. Mereka adalah Yahud dan semacamnya. Wadhalin, dan orang-orang yang sesat. Wahumul ladzina lam yahtadu. Dan itu adalah mereka yang lam yahtadu, belum dikasih hidayah. Tidak diberikan hidayah. Fadullu at-tariq, maka dia di jalan yang sesat. Wahumun nasara, siapakah mereka itu adalah mereka adalah Nasrani, orang-orang Nasrani. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan mereka yang mengikuti jejaknya. Nasrani. Wa fi hadhihi du'a syifa'ul qalbi, dan di mana doa ini adalah syifa'ul qalbi, sebagai pengobat hati al-muslim, orang muslim. Wa min maradil juhud wal jahli wad dalal, dan juga penyakit daripada penyakit juhud dan kebodohan dan kesesatan. Wadalalatun ala anna a'zama nikmat ala itlaq. Dalalatun, dan mana itu adalah dalalah, tunjuk, ala anna a'zama ni'matan alal itlaq fi ni'matil Islam, sebagai petunjuk karena a'zama ni'mah, nikmat yang sangat besar, al itlaq huwa fi ni'matil Islam, maka sang mata adalah nikmat Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'alahu, dan barang siapa yang mengetahui tentang kebenaran, wa atba'alahu, dan mengikuti kebenaran tersebut, karena aula bis siratal mustaqim, sungguhnya mereka itu lebih baik di siratal mustaqim, jalan yang dengan jalan yang lurus tadi. Wala raiba anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum aulan nas bidzalika, dan tidak ada keraguan anna ashab Rasulillah, sungguhnya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hum aula binna aulan nas, mereka adalah aula, manusia yang aula, yang utama, bidzalika ba'dal anbiya, setelah para nabi alaihimus salam. Jadi sahabat nabi adalah orang yang paling mulia setelah para nabi. Fadallatil ayah ala fadlihim, dan ayat ini menunjukkan ala fadlihim, tentang keutamanya mereka, wa azimu manzilatihim, dan kebesaran manzilahnya, kedudukannya, waradallahu anhum, dan ridha Allah terhadap mereka. Wa yastajibu lil qari an yaqula fi shalat ba'da qiraatil Fatihah, dan yustahabbu, dan diperbolehkan lil qari, kepada seorang pembaca Al-Qur'an, an yaqul, mengucapkan fi shalah, dalam setelah dalam sholat, ba'da qiraatil, setelah baca Al-Fatihah, amin, kata amin. Wa maknaha amin, maknanya amin, wa Allahumma stajib, itu Allahumma, wahai Tuhan kami, istajib, kabulkanlah doa kami. Walaysat ayah min suratil Fatihah bi'itqatil ulama. Mana walaisatil ayat, dan ayat ini bukan dari surat Al-Fatihah. Bittifaqil ulama, sesuai kesepakatan ulama, para ulama. Walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahib. Dan amin ini mau ala ada, nggak ada ditulis di kitab atau di mushaf, karena dia bukan termasuk kepada ayat, tapi boleh atau bolehkan mengucapkan amin setelah
membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Karena apa? Karena dalam surat Al-Fatihah ini mengandung doa-doa atau pengharapan pada kita atau umat muslim. Dia di Al-Fatihah juga mempunyai tata cara tuntunan untuk berdoa. Yang pertama kita dalam berdoa kita memuji-muji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau Maha segala puji bagi Engkau Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Nah, itu caranya. Iya karena abu dua, iya karena nasta'in. Dan kepada engkau lah kami berdoa benar. Baru situ nanti selanjutnya adalah soal doa. Ihdinas shiratal, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ini Bang, apa? Pak siapa? Pak Ade.